Saya Bu, Ya, saya dari Lombok Timur, ya, NTB. ya. Apa yang kamu bisa? Mm-mm. Yes dan no. Kalau ada kemuan, mesti ada hasilnya. Hasilnya ada Ya, jalannya. ada karena engkel saya hilang, truk saya hilang, Ya, ekonomi goyang. goyang. Ya, Oke. goyang. Ya. Ya, alhamdulillah tanpa modal Heeh. bisa jadi kades. Eh, Menang, mm-mm. terpilih, udah mulai ide-ide saya. Apa idenya? Nas? Ya, bagaimana desa ini supaya bisa dikenal. Kelihatan ya lumayan hasilnya. Dalam per area itu Mm-mm. bisa mencapai 10 juta. Oke. Dan juga sempat masyarakat rancu, ricuh. Ricuh, kenapa? Bahkan bambu yang kami tanam di ganggang itu malah dicopot, Diambil. diambil. Tapi awalnya dulu, Iya. kenapa bisa terkenal Desa Senanggalih? Mm-mm. Ada anggur di situ. Mm-mm. Saya ke Lombok TV Betul. untuk diwawancarai. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan tamu sangat jauh tempatnya. Di salah satu desa di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Beliau adalah kepala desanya di tempat tersebut. Kita akan mendengarkan cerita-cerita beliau dan seperti apa sih desa, di mana desanya dan seperti apa kehidupan di sana. Beliau adalah kepala desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Suparlan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masker boleh dibuka karena kita sudah menggunakan protokol kesehatan dan kita juga ada jarak. Jadi sekali lagi kami informasikan kepada Anda bahwa kegiatan ini sudah melalui protokol kesehatan, di mana kita sudah menggunakan masker, ada mencuci tangan dan juga lain sebagainya. Dan kita juga ada jarak yang cukup jauh ya. Dengan sekali lagi tamu kita hari ini adalah Kepala Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Suparlan. Nah, sebelum kita bercerita lebih jauh, letak Desa Senanggalih itu di mana sebenarnya Pak Haji? Pertengahan Kecamatan Sambelia. Pertengahannya. Iya. Kalau dari misalnya kalau kita jalan itu Pak Haji, misalnya dari Aimel, nah itu kemana? Terus lagi ya? Lurus. Terus. Ya, lurus. Taruh nanti kalau udah sampai Desa Labuan Lombok, lurus juga. Lurus Kalau juga. belok kanan langsung ke pelabuhan menuju ke Sumbawa. Oh, jadi sudah dekat dengan pantai ya? Ya, dekat sama pantai. Oke, ya, luar biasa ya. Nah, yang ingin kita tahu sebenarnya Pak Haji Suparlani dulu awal menjadi kepala desa itu bagaimana gitu ya? Apakah dulu mulai dari RT dulu, apakah kepala dusun dulu, atau memang langsung menjadi kepala desa? Silakan Pak Kades. Mohon maaf, saya akan cerita sebentar. Iya, boleh. Ya. Pertama-tama saya awalnya baru punya anak satu. Anak satu. Nggih. Ya. Saya jadi kernet engkel. Kernet engkel. Nggih. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 97. 97 ya. Nggih. Nah, lama kelamaan alhamdulillah saya bisa nyupir di Carry. Carry. Nggih. Nah, sesudah saya jadi sopir Carry mau masuk tahun 2000, alhamdulillah kebetulan tempat saya nyupir itu bos, saya ngomong saya mau berhenti nyupir, saya mau berhenti mengkulik sama Ibu Aji. Yeah. Mau kemana katanya Ibu Aji? Saya mau ke Malaysia. Oh, jadi TKI. Nggih. Oke. Terus apa bilangnya Ibu Aji bos saya?
ndak usah ke Malaysia nak. Hmm. Sekalian ajak ke Saudi Arabia. Ke Saudi. Nggih. Jadi Pak Kades dulu ke Saudi. Saudi Arabia. Oke. Nggih. Nah, yang jadi sopir carry itu ngangkut-ngangkut pasir dan begitu ya? Ndak muatan seperti orang-orang yang ke pasar. Oh gitu. Iya. Jadi nganter-nganter orang yang Nggih. ke pasar, Ke bawa. pasar sekolah. Oh gitu. Nggih. Oke oke. Nah, terus ke Saudi itu kerja apa di sana? Nah, begini ceritanya. Kenapa saya sampai ke Saudi? Dulu kan di penampungan dulu. Iya. Ya. Jarak 1 bulan di penampungan. Iya. Nah, begitu sampai 1 bulan, mencapai 1 bulan, saya dikumpulin sama orang PT. Iya. Bermacam-macam asal usulnya kan. Iya. Ada yang dari Jawa, ada dari Jakarta, ada dari Lombok gitu. Nah, dikumpulin Itu di mana dikumpulkannya? di kantor. Oh, di kantornya. Nggih. Ya. Di Jakarta. Di Jakarta, Oh, di Jakarta. Jalan Condet. Oke, di Nah, Condet, setelah kami kumpul di situ, apabilanya orang PT, karena kita ini ada pisah ke Saudi Arabia. Iya. Nah, kebetulan di Aramco, bagian petrol, Petrol. ya minyak. Minyak. Ya. Nah, terus saya ditanya, sekian orang, bukan ratusan orang itu, Iya, iya. siapa yang bisa bahasa Inggris? Bilangnya. Iya. Saya noleh kiri kanan, tidak ada yang angkat tangan. Akhirnya saya nekat Angkat tangan. angkat tangan, walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, Kenapa Pak Haji ngangkat tangan waktu itu? karena saya kepingin cepat cepat berangkat untuk bekerja. Oke. Nah, Iya. akhirnya saya angkat tangan. Mm-mm. Apa yang kamu bisa? Kamu dari mana dulu? Katanya. Saya Bu, Iya. saya dari Lombok Timur, Iya. NTB. Iya. Apa yang kamu bisa? Mm-mm. Yes dan no. Saya bilang, itu modal saya Pak. Iya. Dan Ya. dipercaya sama orang. Dan juga beliau itu percaya. Oh, iya. Apa bilangnya orang PT? Iya. Kamu itu betul-betul mau bekerja. Oke. Akhirnya besoknya langsung saya terbang Ke Saudi. ke Saudi Arabia. Iya. Nah, kebetulan saya dapat di perusahaan minyak. Minyak. Nah, sampai di sana saya ditanya, what's your name? Iya. My name Muhammad Suparlan. Iya. You can speak English? Saya kan tidak begitu bisa. Iya. Cuma modal saya yes dan no. Yes, saya bilang. Iya. Cuma itu aja modal saya. Iya. Akhirnya lama kelamaan karena saya bergaul sama orang-orang bule, saking kebiasaan keseharian, Iya. alhamdulillah Bisa ya. bisa. Dari segi pengalaman, dari segi pendengaran, ya Akhirnya bisa. komunikasi. Oke. Dan di minyak itu apa yang dikerjakan Pak Haji? Nah, kebetulan saya jadi supir manajer. Sopirnya Iya, 2 negara. 2 negara. Iya, tempat saya kerja. Saudi Arabia, Bahrain. Bahrain. Nggih. Nah, itu berapa lama menjadi TKI itu? 5 tahun. 5 tahun TKI. Nggih. Itu di Saudi aja atau di Bahrain itu juga? Bolak-balik. Bolak-balik gitu. Nggih. Oh, dan sekalian melaksanakan ibadah haji berarti di sana Nggih, gitu ya. nggih. Oke. Bahkan yang 5 tahun itu 5 kali ganti paspor. 5 kali. Iya. Setiap tahun saya ganti paspor. Karena apa? Bolak-balik membutuhkan stempel. Iya, Setiap iya. masuk stempel, setiap pengeluaran keluar dari Bahrain stempel. Ya alhamdulillah gaji tidak kemakan. Iya. Ya istilahnya uang lembur aja. Iya. Ya kita bisa makan. Akhirnya buat visa juga untuk negara lain gitu ya. Iya. Oke. Berarti memang Pak Haji Suparlan ini betul-betul bekerja seperti itu gitu ya. Artinya apa aja bisa dikerjakan seperti itu ya Pak Haji ya. Okay. Nah, apa pengalaman yang paling selama 5 tahun menjadi TKI di negara Arab itu apa? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan itu apa? Ya, yang paling berkesan adalah ya bisa kita memadain sama teman-teman. Orang yang tidak bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Orang yang saya tidak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Nah, itu tempat
nilai jualnya oke lah. Iya. Nah, Jadi begini, Haji, ketika kita nggak perlu ragu dengan sesuatu gitu ya. Oke. Jadi misalnya walaupun kita hanya sedikit, bisa sedikit, tapi yang penting kita yakin, kita percaya diri begitu ya. iya, Nah, itu yang Bapak lakukan. iya. Intinya kalau ada kemuan mesti ada hasilnya. Hasilnya ada Iya, jalannya. ada jalannya. Oke, Karena saya nekat. nekat. Gitu. Iya, nekat. Nggak takut nanti udah dibilang udah bisa ternyata nggak bisa misalnya. Saya kan nekat. Walaupun saya tidak bisa, kalau sudah nekat mesti akan bisa. Pasti akan bisa. Iya. Ini luar biasa ya. Nah akhirnya setelah 5 tahun itu tahun berapa pulang ke Lombok? Sekitar 2006. 2006. Nggih. Nah 2006 apa yang dikerjakan di Lombok terus? Ya, alhamdulillah saya bisa membantu desa-desa lain karena apa? Sebelum ada gas, saya usaha kayu bakar. Kayu bakar. Nggih. Jadinya binaan-binaan saya itu banyak. Orang yang tidak punya rumah saya buatkan rumah. Orang yang tidak punya sepeda motor saya berikan sepeda motor. Karena apa? Sekarang suatu contoh, orang tidak punya rumah, buatkan saya rumah, tapi kayunya saya ambil untuk bayar. Alhamdulillah sampai di obol-obol berapa desa. Pertama desa Sugian, Sandongan, Darah Kunci, ya, sampai desa Belanting, sampai desa obol-obol saya bina itu. Ya, alhamdulillah nama baik saya sebelum jadi kades. Kalau namanya Ajilan, dikenal di mana-mana. Oh, gitu. Yang penting di Kecamatan Sambelia dulu. Ditahu ya. Ya, ditahu. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada orang lain seperti itu. Nggih. Ya. Lalu apa yang membuat Bapak mau menjadi kepala desa? Gimana awal ceritanya? Ya, begini. Dulu gimana ya? Saya kan seorang supir. Sopir ya. Saya seorang pengusaha. Iya. Kenapa tidak? Masa orang itu bisa jadi pemerintah, bisa jadi kades. Kenapa saya tidak bisa? Seorang kernet jadi supir, seorang TKI bisa jadi kades. Bahkan katanya dulu pernah ini ya, sopir dump truck juga ya? Iya, iya. Itu sebelum jadi TKI ya? Sesudah pulang dari TKI. Sudah TKI, Nggih. akhirnya punya modal beli truk itu ya, dump truck itu. Iya. Nah, setelah itu mencalonkan jadi kades. Apa itu permintaan masyarakat atau memang bagaimana? Begini ceritanya, Pak. Ya. Mohon izin. Iya. Sebenarnya pas saya punya usaha dulu sudah ada calon untuk kepala desa, menjadi kepala desa di Desa Senanggali. Tapi karena udah berulang-ulang kali, udah berkali-kali diumumkan di masjid, toh juga tidak ada yang mau daftar. Oh, tidak ada yang mau daftar jadi Kades. Okay. Akhirnya saya gimana ya? Ndak berminat jadinya berminat. Gitu. Tahun 2012. 12 ya. Akhirnya saya calonkan diri. Ya. Nah, kebetulan saya dapat nomor 4. Nomor 4. Nah, setelah itu sampai saya kan tidak punya modal. Pertama kan tidak punya niat, tapi karena tidak ada yang mendaftar, ya akhirnya saya daftarkan diri. Nah kebetulan saya punya engkel, sampai saya jual engkel untuk modal kampanye. Nah, sesudah itu begitu dalam melaksanakan kampanye, saya punya truk juga. Nah, kan saya bawa truk juga. Nah, kebetulan pas kampanye saya tidak bawa truk. Saya suruh orang. Nah, kebetulan pas dibawa sama orang kena legal logging. Illegal logging. Iya. Iya. Disita sama pemerintah. Jadinya 2 melayang mobil saya. Mobil yang mobil engkel untuk kampanye.
truk diambil sama pemerintah Iya. karena melanggar aturan. Iya. Iya. Akhirnya bagaimana cerita akhirnya Pak Haji terpilih begitu? Ya. Nah, setelah itu saya tidak bisa mendapatkan juara tidak bisa terpilih. Urutan kedua saya. Urutan kedua. Nggih. Jadinya saya tidak bisa jadi kades. Oke. Ya, pada tahun 2012. Iya. Nah, jadinya karena engkel saya hilang, truk saya hilang, Iya. ekonomi goyang. Goyang. Iya, goyang. Iya. Ya. Bagaimana supaya ekonomi bisa stabil? Iya. Karena mobil sudah 2 melayang. Iya. Itu modal usaha ya. Modal usaha. Iya. Ya, bagaimana supaya bisa stabil ekonomi saya? Iya. Nah, kebetulan ada peluang di Desa Padaguar ada penimbunan mau buat PLTU, LED atau PT Rekin di sana kan sekarang 2 PLTU di situ. Iya. Nah, ada peluang saya bisa baca untuk peluang untuk menstabilkan ekonomi. Akhirnya saya bisa beli tanah begitu saya ekonomi begini Ya goyang. tapi saya bisa beli tanah. Masih ada modal. Iya, 4 ari harganya 150 juta itu paling mahal itu. Mahal di sana. Nggih. Kenapa Bapak berani ambil ya hitung-hitungan di sana kan mahal dengan harga itu? Nggih. Karena apa? Saya sudah Saya sudah bisa membaca bagaimana untuk ke depan. Oke. Nah, akhirnya setelah saya beli tanah di situ, saya membuat usaha kecil-kecilan. Apa itu? Rumah makan, jual nasi. Jual nasi. Okay. Ada namanya enggak? Ada. Apa? Zam-zam, warung Zam-zam. Kenapa dinamain warung Zam-zam? Karena dulu orang tua udah punya mobil namanya Zam-zam. Iya. Akhirnya saya ikuti nama Zam-zam. Zam-zam juga. Berarti orang-orang yang bekerja di sana di proyek PLTU itu makan di warungnya Pak Haji Suparlan. Nggih. Dan sampai sekarang masih Alhamdulillah masih. Nah, jadi bagi Anda yang misalnya jalan ke daerah Sambalia sana, pastikan mampir di warung Zam-zam. Apa aja menunya di sana? Macam-macam. Nggih. Menunya ada yang pedas, ada yang manis. Ada yang manis. Ya. Dan juga di sana kan orang Jawa, saya kira orang Jawa itu sukanya makan yang manis. Ternyata enggak juga. Iya. Sama ada yang pedas juga. Iya, ada yang makan pedas. Iya, makannya pedas, tapi enggak senang yang manis. Sama kayak makanan orang Sasak, senangnya pedas. Gitu. Jadi akhirnya mulai stabil perekonomian gitu dengan berdiri warung makan tersebut. Gitu ya. Nah, terus bagaimana lagi ceritanya sekarang menjadi kepala desa? Ya. Setelah berjalan warung makan ini, alhamdulillah saya bisa beli mobil, beli tanah. Berarti rame yang belakang? Ya rame, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang pas waktu pengerjaan PLTS, LED itu sampai cateringan sampai 150, 200, 300 itu. Dulu ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Berarti ada saja keberkahan, Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, terus seterusnya? Nah, akhirnya setelah kita berusaha seperti itu, banyak cateringan, alhamdulillah. Saya ini belum jadi kades ini. Iya, belum. Ya, masih jadi supir dam. Supir dam gitu. Iya, iya. Ibunya jualan nasi. Iya. Nah, alhamdulillah ada rezeki dari warung Zam-zam, dapat beli tanah buat kos-kosan. Nah, ya. Terus datang 2017. Ya. Apa bilangnya tim-tim saya? Iya. Pas tim 2000 yang dulu gitu. Ya. 2017 ada pencalonan lagi. Kades. Kades. Dulu kan 5 tahun, sekarang 6 tahun. Iya. Pas 5 tahun, kebetulan 2017 saya sudah buat kos-kosan, uang udah habis. Udah nggak ada uang. Nggak ada uang. Nggak ada modal lagi. Nggak ada modal lagi. Berarti istilahnya udah nggak niat lagi nih jadi kades. Iya. Modal nggak ada lagi. Iya. Nah, terus? Nah, alhamdulillah tim-tim saya yang sudah lama itu pada waktu 2012 manggil, Pak Haji, gimana? Nyalon?
kebetulan saya tidak punya uang ini, udah buat kos-kosan. Udah modal nggak ada. Udah sudah. modal nggak ada, saya bilang. Maju aja. Iya. Tanpa modal, saya jadi modalnya, katanya tim itu ya. Berarti mereka semangat gitu ya. Semangat. Alhamdulillah tanpa modal bisa jadi kades. Jadi dulu yang mencoba dengan sampai jual engkel untuk kampanye segala macam malah nggak dapat. Sekarang yang cuma anggapnya ada modal lah gitu ya. Nggak dengan harus jual ini itu bisa terpilih. Alhamdulillah. Nah, ketika Pak Haji Suparlan terpilih menjadi kepala desa, lalu apa yang Bapak langsung pikirkan? Apa mau dibuat apa Desa Senanggalih ini gitu? Ya. Sebelum saya jadi kades, udah saya lihat bagaimana kemajuan di Desa Senanggalih. Belum begitu maju, masih kumuh ya. Ya, karena pemekaran dari Desa Labuan Pandan. Ini pemekaran berarti? Pemekaran. Oke. Ya, Desa Labuan Pandan itu mekar jadi dua. Pada Guar sama Desa Senanggalih. Iya. Nah, kenapa Desa Senanggalih begitu agak kumuh sedikit? Ndak begitu seperti desa-desa lain, karena PADS-nya kurang. Jadi pendapatan desa tidak ada gitu. Tidak ada. Anggap tidak ada lah gitu. Ya, anggap kita tidak ada sudah. Nah, begitu saya menang, terpilih, udah mulai ide-ide saya. Apa idenya? Ya, bagaimana desa ini supaya bisa dikenal. Ya, bagaimana desa ini supaya bisa maju sesuai dengan desa-desa yang lain. Nah, pertama, rancangan saya di depan lapangan itu kumuh. Nah, bekas kali di situ, dalam. Nah, begitu gempa kan banyak runtuhan itu. Nah, kebetulan ada AL Angkatan Laut, tinggalnya di Gili Kondo di Padaguar. Karena saya dua rumah saya, Pak. Tapi kadang-kadang kalau saya bilang dua rumah, dua istri. Tapi satu istri, Pak. Satu istri aja ya. Iya, cuma tinggalnya di Padaguar. Gitu ya. Ya, tugasnya di Desa Senanggalih, jadi gitu. Kepala Desa Senanggalih. Gitu ya. Berarti walaupun rumahnya dua, dapurnya dua, yang masak satu. Benar. Nah, lalu apa yang Pak Haji lakukan setelah itu? Nah, saya timbun. Begitu menggunakan runtuhan itu. Ya, saya timbun bekas kali itu. Nah, setelah saya timbun pakai armadanya Angkatan Laut, itu belum saya dilantik, udah bergerak sudah saya. Walaupun belum dilantik sudah jalan. Sudah bergerak saya. Ya, udah ada penimbunan itu ini. Dan juga saya ndak minta itu ini sama desa, karena saya kan udah tahu diri belum dilantik. Tapi sudah bergerak saya penimbunan itu ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tertimbun. Saya buat ruko di depan lapangan. Udah penataannya bagus. Nah, setelah itu bagaimana caranya saya supaya Desa Senanggalih ini dikenal sama orang banyak? Iya, betul. Nah, kebetulan di situ ada anggur. Bukan di tanahnya Pecatu, tempat kita nanam anggur, tidak. Masing-masing halaman rumah. Ya. Jadi saya informasikan kepada Anda bahwa salah satunya inilah anggur-anggur yang di depan kita ini berasal dari desa sana juga ya. Dan kenapa memilih anggur untuk ditanam di rumah warga lah seperti itu? Ya, karena kenapa saya suruh masyarakat untuk menanam anggur, ada satu contoh. Kelihatan ya lumayan hasilnya. Dalam per are itu bisa mencapai 10 juta per satu tahun. Iya, dalam satu are 10 kali 10. Nah, apalagi kita nanam sampai 2 are, 3 are. Ya. Tapi ini anggur ini
kenapa kita bisa sampai panen 3 kali atau 4 kali? Tergantung dari pemangkasan. Pemangkasan. Nggih. Memang ada ini ya, ada ilmunya lah gitu. Ada ilmunya. Oke. Nah, Oke. kalau kita mangkas sampai 3 kali, otomatis 3 kali berbuah. Iya. Kita bisa mangkas 4 kali, 4 kali berbuah dalam 1 tahun. Dan apa semua warga di Senanggali itu mau menanam itu? Atau awalnya bagaimana? Awalnya apakah semua mau dulu atau wah ini apa ini Pak Haji nih suruh kita nanam anggur atau gimana? Wow. Ada penolakan tak Ya, dari warga? saya cerita dulu sedikit Iya. masalah wisata anggur ini. Hmm. Pertama kan masyarakat Iya. yang mencoba. Hmm. Saya boomingkan, Hmm. ya. Terus ada yang menolak juga. Ada yang menolak juga. Ada banyak. Hmm. Bahkan bagaimana supaya desa ini bisa maju? Malah saya kan dulu ada pencalonan anggota dewan. Iya. Saya minta di calon anggota dewan supaya saya dapat bambu. Bambu. Iya, Untuk plangke anggur. ini apa ya? Untuk menghias di ganggang itu supaya bisa mempercantik desa Senanggali. Oh, jadi tidak hanya di pekarangan rumah warga, namun seperti di ganggang itu ditaruh juga. Jadi Iya. betul-betul desa wisata anggur. Iya. Ya, supaya nampak desa wisata anggur. Betul. Oke. Dan juga sempat masyarakat rancu, ricuh. Ricuh, kenapa? Bahkan bambu yang kami tanam di ganggang itu malah dicopot, Diambil. tidak setuju katanya. Tidak setuju. Karena apa? Kenapa saya tidak setuju? Gitu katanya. Kalau lewat dam nanti kalau mau ngedam material dong kelalah. Jadi terganggu. terganggu. Nah, Ya, gitu ya. katanya. Heeh. Oh, kalau ini tidak jadi masalah. Heeh. Kita memberikan jarak apabila ada jalan keluar masuk mobil, dam atau di persimpangan kita ndak kita taruh bambu gitu supaya bisa ngedam mobil. Nah itu. Tapi karena namanya kita banyak, ada yang setuju, ada yang enggak, sempat juga rancu dulu. Tapi sekarang udah terima semua. Alhamdulillah. Kabarnya pernah juga saya lihat di berita di media pimpinan daerah, kalau nggak salah wakil gubernur ya, Nggih. Bu Wagub panen anggur di Desa Senanggali. Nggih. Betul. Betul. Nah itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai pimpinan mulai meliri? Padahal kan mohon maaf Senanggali itu jauh gitu, jauh dari perkotaan lah. Tapi ya hampir bisa dikatakan kalah dengan mengalahkan desa-desa yang ada dekat-dekat di perkotaan. Nggih. Begini, Pak. Dulu ada namanya kelompok Himatek. Kelompok Himatek. Anak-anak muda di sana berarti. Nggih. Nah, Oke. setelah itu Himatek ini bisa membantu desa. Ya. Pak Kades, ayo kita bersurat ke Pak Gubernur atau Wakil Gubernur. Ya. Supaya anggur ini bisa diresmikan. Ya. Nah, gitu. Tapi awalnya dulu, Ya. kenapa bisa terkenal Desa Senanggali? Ada anggur di situ. Saya ke Lombok TV. Betul. Untuk diwawancarai. Memang dari situ ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang saya ingat ya beberapa waktu lalu sih cerita sedikit. Beberapa waktu lalu awal menjabat jadi kepala desa. Iya, baru 1 bulan dilantik. Baru 1 bulan itu. Iya. Dan kita siaran di Lombok TV terkait dengan Desa Anggur. Dan baru setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan di sana ya. Nggih. Nah, tapi sekarang masih berjalan ya? Masih. Jadi masyarakat masih tetap panen seperti itu. Alhamdulillah masih. Nggih. Oke. Dan saya juga membaca Desa Senanggali termasuk menjadi desa wisata. Ya, wisata anggur. Wisata anggur. Nggih. Apa sih yang ditawarkan di Desa Senanggali selain anggur? Misal pemandangan alamnya kah atau bagaimana di sana? Alhamdulillah di Desa Senanggali ada wisata anggurnya, banyak anggur, ada hutannya, ada Hutan monyetnya. ada? Iya, ada. Hutan apa? Hutan adat namanya, hutan desa.
Jadi Ya. kalau wisatawan bisa main ke sana lah gitu. Bisa. Karena apa? Satu-satunya di Kecamatan Sambelia itu masih utuh hutannya adalah di Desa Senanggale. Oh. Iya. Masih ada yang mau nyet hewan-hewan masih ada. Masih. Gila, Dan masih. juga pohon langka. Sekarang kan pohon langka, yang mana namanya pohon langka, Pak? Di Bukan nanu aja, pohon purba aja. ya, Pertama kayu ketimus, ke timur. kayu kesambi, kayu joet, itu sudah langka itu, Pak, sekarang. Habis ditebang sama orang. Tapi di Desa Senanggale masih utuh. Nggak ditebang nggak? Enggak ditebang. Sengaja Kayu juga. joet namanya, kayu berure itu. Itu udah masuk pohon-pohon yang langka ya. Pohon langka. Oke. Kayu asam itu. Dan apakah sudah banyak wisatawan yang ini sebelum pandemi lah kita bicara sebelum Ya. Covid ini, banyak nggak wisatawan yang datang ke Desa Senanggale? Ya, alhamdulillah waktu pada gempa-gempanya itu tahun 2017 saya belum dilantik. Ya. Nah, sesudah dilantik ada orang luar negeri. Setiap 2 minggu datang, habis 2 minggu pergi, datang lagi. Datang lagi. Iya, karena saya udah ada karena saya sudah ke Saudi Arabia, jadinya saya bisa komunikasi. Saya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya, jadinya tamu itu saya ajak berbahasa Inggris, saya ngomong, rasanya nyaman. Nyaman. Iya, bahkan mobil saya disewa sama tamu. Tamu gitu ya. Iya, Jadi dan bisa jadi mengajak temennya untuk datang ke sana gitu iya, ya. iya. Oke, luar biasa. Ada orang Australia, orang Belanda, orang Jerman, macam-macam. Bahkan sekarang anak-anak kita di Desa Senanggale ada community SEC. Ya, sistem ya artinya kursus. Oh, kursus Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari TK sampai SMA. Kenapa Bapak menurut Bapak kenapa penting berbahasa begitu? Karena kalau saya lihat kita ini prospek untuk ke depan harus kita bahasa Inggris. Karena dengan adanya motor GP ini untuk persiapan di motor GP ini, tamu ini. Ya. Padahal kan jauh loh, Pak. Iya. Senanggale sama Kuta kan jauh. Iya, tapi kan tidak apa-apa, otomatis di mana tempat ada guide ke sana mesti akan menyamperin gitu tamu-tamu itu. Sekarang suatu contoh. Iya. Tamu ini kan bisa bahasa Inggris. Iya. Ya, terus yang dilawan tidak bisa bahasa Inggris. Jadinya minder tamu ini. Betul. Nah, jadinya kita persiapkan sebelum ada motor GP ini, kita persiapkan untuk anak-anak, untuk masa depan anak-anak. Jadi siapa tahu mereka juga pasti tidak akan hanya main di wilayah sirkuit di Kuta sana gitu ya. Dia lihat Gunung Rinjani, dia lihat Sambelia, apalagi ini saya yakin saya nggak tahu ya, mungkin hanya di Senanggale ini aja yang punya menonjolkan desa wisata dengan anggur ya. Bisa jadi tamu-tamu yang dari luar negeri itu datang ke sana dan anak-anak muda di sana sudah siap gitu ya. Iya, sudah siap jadi guide. Jadi guide ya. Iya. Ini luar biasa, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, Senanggale kan termasuk di salah satu desa 99 wisata, desa wisata. Nggih. Udah dapat SK juga katanya. Ya. Udah dapat SK. Sudah. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah dapat SK ada lanjutannya nggak dari pemerintah? Ya, alhamdulillah. Cuma setelah saya dapat SK wisata yang dari 99, karena dulu kenapa saya dapat SK dari 99, saya ngotot. Iya, di Hotel Lombok Raya. Jadi Pak Haji berjuang gitu ya? Berjuang. Iya. Nah, setelah itu kan kita ini rebut-rebutan seprovinsi, Pak. Iya. Provinsi NTB ya. Iya. Dan semua mau jadi desa wisata yang 99. Iya, Bahkan saya pernah dicoret. Nama Desa Senanggale. Kenapa? Ya. Di Desa Senanggale apa anunya di sana? Apa yang jadi andalannya gitu? Jadi andalannya. Saya bilang, Pak, Bu,
kalau memang tidak ada andalan di Desa Senanggalih, kalau memang tidak ada wisata saya, itu wisata anggur satu-satunya di NTB ini. Cuma Desa Senanggalih ada anggurnya. Terus ibu ndak mau masukkan dari 99. Apa gunanya saya diresmikan sama Ibu Wagub? Iya. Sampai saya ngotot begitu. Iya. Akhirnya ditulis lagi. Nggih. Ya alhamdulillah dapat dari 99. Nah, setelah saya dapat alhamdulillah dari Dispar provinsi nggih dapat apa namanya? Plangke senilai 100 juta. 100 juta. Dan itu untuk pengembangan desa. Pengembangan desa wisata anggur. Ya. Nah, kalau gitu ini kan provinsi tadi. Ya. Nah, kalau dari tingkat kabupatennya apakah ada melirik-lirik atau bagaimana? Atau belum? Tentu kami sudah komunikasi sama yang di sana Pak Kadis, Dispar Kabupaten. Ternyata sampai sekarang belum sama sekali. Mungkin lagi di proses mungkin ya. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan jalan ini saya tampil di podcast ini. Iya. Mudah-mudahan saya bisa didengar sama Pak Kadis Kabupaten, Dispar Kabupaten. Iya. Mudah-mudahan saya bisa dibantu. Dan semana bantuan Pak Haji tidak hanya dalam bentuk uang ya. Iya. Bisa aja dalam bentuk yang lain. Ya. Mungkin binaannya seperti apa? Iya. Karena anak-anak kita, masyarakat kita sedang booming-boomingnya, sedang maunya belajar bahasa Inggris, semangat bahasa Inggris. Bahkan bahkan kemarin sebenarnya ndak ke Mataram saya. Mau kemana Pak? Saya mau ke Gili Kundo sama anak-anak sampai 40 anak. Iya, untuk belajar bahasa Inggris, untuk memperdalam. Jadi praktek langsung gitu? Iya, langsung praktek. Oke, langsung ketemu tadi. Jadi kalau misalnya di tempat wisata ketemu dengan wisatawan bagaimana, langsung praktek di sana. Jadi lagi semangatnya tidak hanya warga di sana, anak dari kecil pun gitu ya, yang sedang belajar bahasa Inggris ya. Jadi dengan semangat ini pun harusnya betul-betul dilihat, dibina gitu ya, diarahkan dengan baik gitu. Sebenarnya kita sudah masuk di 99, seharusnya kita harus dibina. Diprioritaskan diprioritaskan dari Kabupaten Lombok Timur maupun provinsi. Betul. Alhamdulillah provinsi sangat mendukung dengan adanya wisata anggur. Betul. Dan juga kita sudah menganggarkan dari DD untuk wisata anggur juga. Untuk pembibitan ya, supaya masyarakat semua menanam anggur. Nah, apabila belum ada anggurnya, kami suruh LKMD, lembaga LKMD untuk menanamkan masyarakat supaya merata gitu. Alhamdulillah anggur yang sudah ada di Desa Senanggalih sekitar 80% lah. 80% ya. Tapi perlu tetap memang harus ada pengembangan lebih jauh lagi begitu ya. Agar kesannya begini, bahasa sederhananya biar enggak percuma SK 99 desa wisata itu gitu ya. Harus menjadi salah satu prioritas juga ya. Dan ini sesuatu yang baik. Dan jenis anggur pun banyak ya. Tidak hanya anggur merah begini. Kalau dulu setahu saya anggur yang warna hijau ya. Warna hijau lebih banyak ya. Dan juga perlu diketahui ada beberapa produk yang sudah dihasilkan. Ini salah satu contohnya hasil-hasil dari olahan dari anggur-anggur ya, yang dibuat menjadi semacam jamu seperti itu, atau ini juga ada istilahnya halal wine. Iya, jadi wine yang alkoholnya sudah dihilangkan. Iya, tanpa ada alkoholnya ini. Iya, ini dia. Ya. Betul. Jadi kalau kita bicara buah, sebenarnya semua buah ada alkoholnya Pak Haji sebenarnya ya. Apalagi anggur ini juga sama. Tapi dengan teman-teman yang di Senanggalih sana,
luar biasa ya. Iya. Berarti program anak-anak muda juga Pak Haji berikan ke anak-anak muda juga di sana ya. Iya, iya. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini Iya, gitu iya. ya. Ini anak muda ini yang membuat ini. Yang membuat Nggih, ya. anak muda. Mm-mm. Kalau orang tua Makan aja. ya sekedar makan aja gitu. Dan dijual pun ya Nggih. sebenarnya. Oke. Benar. Pak Haji, apa terakhir apa harapan Bapak ke depannya? Ya. Harapan saya Pak, dengan adanya wisata anggur ini, Desa Senanggalih bisa dikenal. Dan mudah-mudahan kami sebagai kades, awalnya jadi sopir, bisa jadi kades, sekarang bisa jadi kades, habis jadi kades, mungkin Meningkat mudah-mudahan lagi. bisa jadi dewan. Amin. Sekali lagi Pak Haji, mungkin ada warga Bapak yang menonton ini, ada nggak pesan-pesan untuk warga Senanggalih? Ya, mudah-mudahan masyarakat kami yang sudah menonton jangan sampai putus asa untuk menanam anggur, karena anggur ini adalah bisa kita membantu pertama meningkatkan penghasilan, mengurangi kemiskinan, dan ketiga dengan adanya PLTU di Padaguar tentu untuk bahan pembakaran itu pakai batu bara, banyak sekali fungsinya daun-daun ini sebagai filter pernapasan manusia juga. Oh ya, jadi ini apa ya, kualitas udara lebih bagus ya. Iya. Karena ada pembakaran menggunakan batu bara di sana, Batu bara. jadi mungkin polusinya dan lain Iya, sebagainya. iya, Ya. Jadi iya. salah satunya juga dengan menanam sebenarnya menanam apa saja, dan salah satunya Iya, anggur ini iya. bisa menjadi filter udara yang baik. Filter udara. Oke, luar. Kami ucapkan juga untuk warga yang ada di Senanggalih sana, semoga sehat selalu juga ya. Amin. Dan sekali lagi ini luar biasa, Bapak jauh-jauh dari Sambeli ke sana hadir di podcast ya. Dan sangat luar biasa. Dan anggurnya tadi sebelum kita rekaman saya mencicipi, luar biasa rasanya, manis sekali ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.